Shalom wanita-wanita anggun, wanita-wanita yang hebat. Puji Tuhan kita dapat beribadah bersama lagi pada minggu ini. Dan apapun keadaan Anda pada hari ini, saya percaya kita dikuatkan, diteguhkan karena Yesus yang beserta kita. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberikan kami peluang sekali lagi bersekutu di dalam nama-Mu. Walaupun dalam keadaan yang berbeza Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur kami masih sempat Tuhan Yesus untuk mengadakan persekutuan kami walaupun melalui online. Biar kiranya Tuhan Yesus kuasa-Mu turun ke atas setiap kami wanita Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Biar ibadah online kami berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau adalah perisai bagi setiap orang yang berhidup padamu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan dalam setiap badai yang kami lalui. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku.
Mari wanita-wanita yang terkasih, wanita yang diberkati oleh Tuhan, kita menaikkan sama-sama penyembahan ini dengan satu kerinduan kita untuk jamahan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena lewat Roh Kudus-Mu yang memimpin, yang menuntun kami setiap hari, kami memperoleh kekuatan di atas setiap masalah permasalahan yang kami alami dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Roh Kudus, kami rindukan jamahan-Mu. Roh Kudus, kami rindukan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Oh, jamah kami, jamah dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini wanita-wanita sekalian, letakkan tangan kirimu di dadamu dan tangan kananmu naik atas. Dan saya mau doakan untuk kita semua. Bapa di surga yang kami kasihi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami punya kesempatan sekali lagi seperti ini untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Kami berdoa khusus bagi teman-teman kami, wanita-wanita yang ada di luar sana, yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dimanapun mereka setiap pribadi, mari kiranya kuasa Roh-Mu hadir di tempat mereka. Saat mereka berbaring, kuasa Roh-Mu juga ada di situ. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya tangan pengasihan-Mu Engkau menjamah setiap bagian-bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Dan kami berdoa Engkau angkat semua sakit penyakit dari dalam tubuh mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan, kekuatan yang datang daripada Allah sendiri.
Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman wanita kami yang dalam permasalahan pada saat ini, dalam pergumulan hebat yang berat yang mereka lalui. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi saat ini. Namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan mengenali setiap hati dan jiwa anak-anak-Mu. Mari kiranya Roh Kudus-Mu memberikan mereka tenang, beri mereka supaya mereka sentiasa melihat hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus karena Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Mari kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir menjamah setiap hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari kita semua wanita-wanita anggun yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Pada pertemuan yang lepas, kita sudah belajar berkenaan dengan apa itu fighting spirit. Mengapa kita perlu menjaga semangat juang kita. Kita sudah belajar daripada Daud dan juga belajar daripada seorang yang bernama Yusuf, di mana keduanya telah menjaga fighting spirit mereka sehingga mereka mampu untuk berhadapan dengan apa yang ada di depan mereka. Dan pada malam hari ini kita belajar daripada tema yang sama, hal-hal penting yang telah hilang daripada kehidupan wanita Kristen. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 2 sehingga ayat yang ke-9. Ayat 2 berbunyi begini, pada suatu hari Eli yang matanya sudah kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, iya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Di dalam teks firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, ini bercerita berkenaan dengan seorang yang bernama Eli. Eli ini adalah seorang imam. Dia sudah lama melayani Tuhan di bait suci. Namun dia hilang peka untuk mendengar suara Tuhan. Eli tidak sadar bahwa Tuhan mau berbicara melalui Samuel. Itu sebabnya ketika Samuel datang mencari dia pertama dan kedua kalinya dengan soalan yang sama, apakah Bapa memanggil aku? Dengan santai dia berkata bahwa aku tidak memanggil kamu, kembalilah, tidurlah. Untuk ketiga kalinya Samuel datang bertanya kepada dia soalan yang sama, apakah Bapa sedang memanggil aku? Dan pada ketika itu barulah Eli sadar bahwa yang sebenarnya memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada Samuel, kamu pergi tidur dan apabila suara itu datang kembali kepada kamu, katakan saja bahwa berbicaralah Tuhan, aku siap mendengar. Wanita-wanita yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita kehilangan kepekaan kita, maka yang ada adalah emosi yang keluar. Yang ada adalah apa kataku. Kita memaksa kehendak kita dan melakukan apa yang kita inginkan. Eli, dia tidak menganggap bahwa kehilangan kepekaannya untuk mendengar suara Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat fatal. Yang dia tahu bahwa selagi aku masih boleh melayani, itu tidak apa-apa.
wanita-wanita yang saya kasihi di dalam Tuhan, jika kita berpikir bahwa hanya kita mau melayani dan kita hilang kepekaan untuk mendengar suara Tuhan itu tidak penting, maka kita akan menjadi seperti Marta. Marta, dia telah memilih yang baik, namun dikatakan oleh firman Tuhan, Maria telah memilih yang terbaik. Satu ketika Yesus datang bertandang ke rumah kedua saudara ini. Dan melihat Yesus datang, Marta menjadi seorang yang sangat sibuk. Dia melakukan urusan-urusan yang dia pikirkan bahwa itu baik bagi dia. Namun sebaliknya, Maria tidak memusingkan pikirannya dengan hal-hal urusan-urusan yang boleh menghilangkan tumpuannya kepada Yesus. Itu sebabnya dia memilih untuk duduk di kaki Yesus, mendengar setiap kata-kata, setiap ajaran Tuhan Yesus. Melihat situasi dan keadaan ini, Marta datang kepada Yesus dan menyuruh Yesus menegur Maria karena dia tidak mau menolong Marta melakukan urusan-urusan yang belum selesai. Namun apa kata Yesus? Marta, engkau telah melakukan yang baik, namun adikmu Maria telah memilih yang terbaik karena dia peka, dia tahu apa maunya aku untuk dia pada ketika itu. Maka tanpa sadar kita menggunakan waktu yang sepatutnya untuk kita duduk bersama, berdiam diri, mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan itu dengan urusan-urusan yang lain. Apakah ini yang Tuhan mau untuk kita? Tuhan mau supaya kita bersama-sama mendengar, mendalami firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan mengasah kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Yunus, dia hilang kepekaan. Dia tidak sadar bahwa kapal yang sedang dia naiki itu sedang dilanda ribut yang sangat besar. Itu sebabnya ketika nakhoda melihat tidur nyenyak di tengah keadaan keributan yang sedang mereka lalui, dia datang dan dia membangunkan Yunus. Dia berkata kepada Yunus, "Kenapa engkau masih tidur nyenyak? Engkau tidak peduli bahwa kapal kita sedang dalam keadaan situasi yang sangat-sangat genting. Berdoalah dan mintalah pertolongan daripada Allahmu." Yunus tidak sadar bahwa Tuhan masih mencari pertanggungjawaban daripada dia karena dia melarikan diri daripada panggilan Tuhan. Wanita-wanita yang saya kasihi dalam Tuhan, sering kita menganggap bahwa masalah-masalah yang kita hadapi di dalam keluarga adalah masalah biasa, masalah yang lumrah dihadapi oleh semua keluarga. Apabila kita kehilangan kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan, maka kita akan masuk ke dalam satu situasi yang sungguh tidak menyenangkan. Sama seperti Yunus sendiri, akhirnya dia dibuang ke dalam laut dan dia masuk ke dalam perut ikan. Kehilangan kepekaan membuatkan kita tidak mampu bertahan berhadapan dengan situasi-situasi yang kita alami di dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita perlukan hikmat, dan hikmat itu hanya kita perolehi apabila kita peka mendengar suara Tuhan. Yusuf, dia sangat peka dengan apa maunya Tuhan untuk dirinya. Kenapa Tuhan menjadikan dia sebagai pemerintah di tanah Mesir pada ketika itu? Dia boleh menyimpan pada waktu kelimpahan dan digunakan pada waktu kekeringan. Sekarang ini kita hidup di dalam zaman yang serba canggih, di mana setiap maklumat kita boleh memperolehinya dengan sangat cepat, hanya dengan satu klik, dengan menggunakan satu jari saja. Saya ada seorang teman yang tinggal agak jauh dari sini, dan dalam beberapa hari yang lepas saya melihat posting dia di FB berkenaan dengan curhat di hatinya. Dan hari ini saya sempat message dia bertanya apa kabar dan mengapa sepertinya ada sesuatu masalah yang sedang dia alami. Dan benar bahwa dia sedang berhadapan dengan satu masalah dalam keluarga, masalah perhubungannya dengan adik-beradik, dengan ibunya yang tidak berapa baik. Dan dia sendiri juga dalam situasi keadaan kesehatan yang tidak baik.
dan dikatakan oleh dokter dia mengalami anxiety. Dan dia juga berkata dengan saya bahwa ada beberapa kali untuk mandi pun dia merasa takut. Dan kadangkala untuk bersendirian itu pun dia juga merasa takut. Teman saya ini adalah seorang yang sangat lembut hati sebenarnya. Tetapi oleh karena masalah-masalah yang dia alami selama ini membuat dia sangat-sangat kepahitan. Oleh karena dia tidak memiliki teman rapat, maka yang sering dia lakukan adalah dia akan post di FB berkenaan dengan curhat hatinya. Saya sempat menasihati dia supaya mengurangkan posting di dalam FB. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang dan teman-teman yang ada di sana ramai yang hanya mau mencari tahu tetapi tidak memberi solusi untuk menghadapi permasalahan yang dia alami. Dan sangat bersyukur dia menerima dan dia memahami apa yang saya katakan. Dan sangat bersyukur juga karena apabila saya menyatakan hasrat saya untuk menggunakan testimoni kehidupannya di dalam khotbah saya pada malam hari ini, dia mengizinkan. Apabila kita kehilangan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, mendengar apa maunya Tuhan untuk kehidupan kita sebagai wanita, sebagai ibu dalam keluarga, maka kita akan melakukan banyak kesalahan. Yusuf, dia peka dan dia sadar apa maunya Tuhan dan mengapa Tuhan menjadikan dia sebagai pemimpin di tanah Mesir pada ketika itu. Itu sebabnya kenapa dia boleh menyimpan pada waktu kelimpahan dan digunakan pada waktu kekeringan. Contoh yang lain pula kita melihat bahwa Nuh adalah orang yang sangat peka. Itu sebabnya dia telah membina bahtera itu persis apa yang telah Allah nyatakan kepadanya. Wanita sekalian yang saya kasihi, ketahuilah bahwa kita adalah kekuatan bagi keluarga kita. Itu sebabnya kita dipanggil sebagai seorang penolong. Penolong itu memiliki kekuatan. Wanita yang saya kasihi dalam Tuhan, sewaktu kita mulai sadar bahwa kita sudah hilang peka, hilang kepekaan untuk mendengar suara Tuhan, mari kita kembali kepada Dia. Mari pulihkan perhubunganmu dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Dia. Karena Tuhan, karena Allah sentiasa menunggu kita. Kita tidak mau gara-gara kehilangan kepekaan kita, maka kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita melakukan banyak kesalahan. Kita melukakan banyak hati yang ada di sekitar kita. Tuhan rindu untuk berbicara kepadamu. Tuhan rindu memulihkan perhubunganmu dengan Dia. Tuhan rindu mengangkat engkau menjadi wanita perkasa di dalam kehidupanmu. Tuhan mau berbicara kepadamu. Tuhan mau bersekutu denganmu. Tuhan mau memberi petunjuk kepadamu. Dia mau mengatur setiap langkahmu. Dia mau memimpin engkau dalam perjalanan kehidupanmu setiap hari. Ayo, mari kita peka mendengar setiap arahan, setiap apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Wanita sekaliannya, apabila kita memiliki kepekaan yang tinggi akan suara Tuhan, maka kita mampu memilih yang terbaik daripada yang baik. Sama seperti Maria yang telah memilih yang terbaik karena dia tahu apa maunya Tuhan untuk dirinya. Demikian juga dengan kita. Apabila kita sadar, apabila kita peka apa maunya Tuhan untuk kehidupan kita sebagai wanita, sebagai ibu dalam keluarga, maka kita akan menjadi seorang wanita yang berhikmat dalam memilih setiap keputusan-keputusan yang akan kita lakukan di dalam setiap kehidupan. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami kasihi dan kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama menyelidiki akan firman-Mu. Hari ini kami telah belajar berkenaan dengan kehilangan kepekaan kami mendengar suara Tuhan membuatkan kami melakukan banyak kesalahan. Namun demikian kami mau menjadi wanita yang peka mendengar suara Tuhan,
peka, mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami laksanakan di dalam kehidupan kami sebagai wanita dalam keluarga, sebagai ibu di dalam keluarga. Dan berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan dalam kami memilih setiap keputusan-keputusan yang kami perlu ambil. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang sentiasa ada dan mendengar kami. Haleluya Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami semua sudah berdoa. Amin. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan dalam setiap badai yang kami lalui. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidup.